Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang penyusunan bahan ajar dalam bentuk buku. Yang pertama ialah penyusunan bahan ajar. Prosedur penyusunan bahan ajar dilakukan dengan 7 langkah. Yang pertama ialah analisis kebutuhan dan karakteristik peserta. Kebutuhan merupakan kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap peserta yang saat ini dimiliki dan setelah mengikuti pembelajaran. Kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh peserta didik dapat diketahui dengan cara melakukan survei ke tempat kerja atau mengidentifikasi tuntutan kerja yang harus dipenuhi oleh calon peserta. Karena setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda, maka penyelenggara perlu menentukan secara khas siapa calon peserta yang hendak dilayani dalam pembelajaran. Yang kedua ialah merumuskan kompetensi belajar. Kompetensi belajar merupakan perubahan bagian yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Kompetensi belajar ini penting untuk merumuskan agar memberi arah kegiatan belajar peserta didik menjadi tolak ukur pencapaian pembelajaran peserta didik. Yang ketiga ialah merumuskan indikator keberhasilan. Sebelum merumuskan indikator itu, indikator keberhasilan harus dianalisis terlebih dahulu sebelum mengembangkan kompetensi dalam bahan ajar. Instrumen sebagai alat ukur keberhasilan harus dikembangkan sesuai dengan indikator, hasil belajar yang akan dicapai oleh peserta didik, dan pokok-pokok bahan ajar yang akan disajikan kepada peserta didik. Yang keempat ialah merumuskan butir-butir secara rinci. Kompetensi yang akan dianalisis dan menghasilkan beberapa indikator hasil belajar merupakan landasan bagi pengembang. Indikator hasil belajar yang tercakup di dalam suatu kompetensi diuraikan secara rinci menjadi bahan secara utuh. Yang kelima ialah mengembangkan alat ukur keberhasilan. Alat ukur atau instrumen keberhasilan penggunaan bahan ajar yang baru dikembangkan harus dirancang secara seksama, dikembangkan sebelum naskah bahan ajar itu ditulis atau sebelum digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Alat ukur ini dapat berupa tes penugasan, kuesioner, dan daftar cek. Aspek-aspek yang diukur ialah kemampuan peserta didik dalam mencapai indikator hasil belajar dan karakteristik bahan ajar itu sendiri, baik mengenai tingkah kemenarikan, kejelasan konsep, kejelasan contoh, gambar, dan keterkaitan antara bahan ajar dengan indikator hasil belajar. Yang keenam ialah menulis naskah. Dalam tahapan menulis naskah, pokok-pokok bahan ajar yang telah diuraikan pada bagian keempat perlu diuraikan lebih lanjut untuk kemudian disajikan kepada peserta didik. Penyajian ini dapat disampaikan melalui media yang sesuai atau yang dipilih. Dalam penulisan naskah, perlu memperhatikan urutan penyusunan bahan ajar. Yang pertama ialah petunjuk belajar, yang kedua kompetensi, yang ketiga uraian materi, yang keempat ringkasan, yang kelima latihan, dan yang terakhir ialah daftar pustaka. Yang ketujuh, evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan dan analisis data yang hasilnya digunakan untuk membuat keputusan. Dalam penyusunan bahan ajar, kegiatan evaluasi itu memegang peranan penting. Melalui evaluasi akan diketahui tingkat keefektifannya, efisien, dan kepraktisan atau kelayakan bahan ajar itu digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Ginaisyah. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang
rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam pembuatan bahan ajar. Bahan ajar harus dikembangkan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam pembuatan bahan ajar, dan kemudian ada program-program atau rambu yang harus dipatuhi dalam pembuatan bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar harus disesuaikan dengan peserta didik yang sedang mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian, bahan ajar yang diharapkan mampu mengubah tingkah laku peserta didik. Bahan ajar yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik diri. Program belajar mengajar yang akan dilangsungkan. Di dalam bahan ajar telah mencakup 7 kegiatan pembelajaran yang spesifik. Guna mendukung ketercapaiannya tujuan, bahan ajar harus memuat materi pembelajaran secara rinci, baik secara untuk latihan maupun kegiatan. Kemudian terdapat evaluasi, umpan balik, dan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyusunan bahan ajar dalam bentuk buku. Penyusunan bahan ajar dalam bentuk buku terdiri dari beberapa komponen. Pertama, pendahuluan, kedua, pembelajaran atau isi, yang ketiga, kesimpulan. Saya akan membahas mengenai pendahuluan. Dalam pendahuluan, ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah menimbulkan perhatian, yang berarti informasi yang disajikan dalam bahan ajar menimbulkan perhatian kepada peserta didik. Yang kedua adalah memanfaatkan pengaruh atau kredibilitas, yang berarti bahan ajar ini harus menarik perhatian peserta didik dan informasi yang disampaikan dapat dipercaya secara keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan bahan ajar ini memiliki pengaruh terhadap peserta didik. Yang ketiga adalah menjelaskan tujuan. Di dalam bahan ajar perlu ada penjelasan mengenai tujuan yang diharapkan. Dan tujuan yang baik adalah tujuan yang mencakup afektif, psikomotorik, serta kognitif yang kita harapkan. Yang keempat adalah menggunakan konteks atau familiaritas, yaitu mengaitkan topik dengan yang dilakukan peserta didik. Yang kedua juga menjelaskan hal-hal kaitan topik tersebut dengan informasi yang disajikan. Yang selanjutnya adalah menyiapkan mental, yang mana memusatkan perhatian peserta didik pada informasi yang dipelajari. Yang kedua, menyajikan peta informasi atau kayak peta konsep dalam bahan ajar secara umum agar peserta didik mengetahui secara umum topik yang akan dipelajari. Yang ketiga adalah menunjukkan kaitan topik yang disajikan dengan keseluruhan topik yang dibahas. Terima kasih, itu saja yang saya dapat sampaikan. Jadi, adapun hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita membuat pendahuluan dalam buku ajar. Yang pertama, lead harus menarik. Jadi, apa sih lead itu? Lead itu paragraf utama yang mendeskripsikan gambaran-gambaran umum dalam buku, makalah, dan sebagainya. Nah, tujuan pendahuluan dari buku ajar itu bertujuan untuk menarik pembaca melalui lead. Jadi ketika lead kita udah bagus atau lead kita menarik, maka pembaca itu senang dan akan melanjutkan bacaan. Adapun macam-macam lead. Yang pertama, lead ringkasan. Jadi lead ringkasan itu ditulis secara singkat, inti-intinya saja, dan bagian-bagian pentingnya aja secara singkat. Nah, setelah itu ada lead bercerita. Jadi lead bercerita di sini bertugas untuk menarik pembaca agar lebih mudah membangkitkan suasana ketika membaca. Nah, lalu ada lead deskriptif. Jadi lead deskriptif ini seringkali digunakan untuk model penulisan profil pribadi, dan biasanya ini digunakan untuk membahas biografi seseorang. Nah, boleh juga di lead itu kita bisa menggunakan dengan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, pancinglah dengan kata-kata yang hebat. Jadi supaya lead menarik pembaca, pertama-tama itu kita mungkin taruh kalimat-kalimat yang hebat itu seperti motivasi atau kalimat-kalimat kiasan lainnya yang nantinya buat pembaca itu menjadi tertarik dan penasaran apa sih isi buku ini, kayak gitu kan. Kita udah lihat dari awal aja
kalimat-kalimatnya aja sudah buat penasaran, dan kalimat-kalimatnya itu bisa menjadi motivasi gitu. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu jangan membuat kesalahan saat membuat pendahuluan. Nah, yang pertama, jangan sampai isi pendahuluan itu tidak ada dasarnya atau tidak ada fakta. Karena buku ajar ini bukan argumen yang dapat debat. Yang kedua, buku ajar bukanlah daftar pertanyaan atau batu loncatan. Batu loncatan itu pengalihan untuk membahas sesuatu yang lain daripada buku ajar dalam materi buku ajar. Nah, di buku ajar ini kita fokus untuk materi yang disampaikan dan berbentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Dan yang ketiga, struktur pendahuluan itu harus secara runtut sesuai dengan silabus agar memudahkan siswa atau pembaca mengerti atau memahami isi buku ajar tersebut. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan yaitu 3 poin penting pada pendahuluan. Pendahuluan buku ajar mungkin akan sedikit sama ketika kita membuat pendahuluan di dalam makalah. Dan poin-poin yang sama itu seperti latar belakang. Jadi latar belakang itu berisi tentang apa aja yang menarik atau hal apa yang menarik sampai kita atau seorang dosen itu membuat atau membahas materi tersebut. Nah, yang kedua ada tujuan penulisan. Jadi tujuan penulisan itu berisi tentang manfaat apa saja yang akan diperoleh dengan materi yang kita sajikan atau yang nantinya kita baca dalam buku ajar. Terus yang terakhir, rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu berupa beberapa pertanyaan atau soal yang akan dijawab pada pembahasan setelah pendahuluan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini saya akan membahas pada bagian pembelajaran berisi penyusunan bagian isi meliputi kegiatan. Yang pertama itu pengelompokan informasi. Pengelompokan informasi dan penamaan informasi harus logis dan tidak terkesan dibuat-buat. Kemudian menggunakan ilustrasi. Ilustrasi sangat membantu peserta didik dalam memahami informasi yang disajikan. Pesan yang disampaikan akan lebih mudah dipahami jika dilengkapi dengan ilustrasi yang sesuai dan disiapkan dengan baik. Ilustrasi yang efektif sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, buatlah ilustrasi itu yang menarik bagi peserta didik. Gunakan judul, pertanyaan ataupun penjelasan guna memberikan bantuan peserta didik untuk mengolongkan ilustrasi. Kemudian memberitahu peserta didik tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses untuk mengingat ilustrasi itu. Gunakan ilustrasi yang sederhana, tidak terlalu rinci untuk menyampaikan peninjauan umum suatu konsep atau objek. Selanjutnya, dapat digunakan ilustrasi yang lebih rumit untuk menunjukkan konsep atau objek. Kemudian, gunakan garis, tanda panah, dan penonjolan dalam ilustrasi untuk menekankan, membedakan, dan menunjukkan gerakan dan memperlihatkan hubungan hierarkis. Dan ikuti teknik pengelompokan untuk menentukan tingkat kerumitan ilustrasi. Buatlah agar setiap kelompok dengan jelas menunjukkan langkah-langkah dalam suatu proses atau bagian objek. Gunakan deduksi dalam mengungkapkan ilustrasi, yaitu dari bagian yang utuh atau umum ke bagian-bagian yang lebih kecil atau khusus. Yang ketiga itu petunjuk belajar. Petunjuk belajar berfungsi membantu peserta didik mengikuti alur informasi yang disajikan dan menyiapkan peserta didik untuk menerima informasi selanjutnya. Petunjuk belajar mengingatkan peserta didik tentang kaitan suatu topik dengan semua topik lainnya dalam keseluruhan informasi yang disajikan. Petunjuk dapat berbentuk sebagai berikut: subjudul, kemudian ungkapan pendek yang merupakan tinjauan awal hal-hal yang akan disajikan, tabel dengan 1 atau 2 kolom yang mencantumkan semua topik yang akan diliput tetapi menunjukkan topik yang akan disajikan berikutnya, bagan arus atau peta keseluruhan isi bahan tetapi menonjolkan yang akan disajikan berikutnya. 4.
menggunakan contoh relevan. Peserta didik akan belajar dengan baik jika bahan yang disajikan diberikan dengan contoh-contoh yang relevan dengan gagasan yang dikemukakan. Suatu contoh relevan dengan gagasan atau konsep yang disajikan jika menurut kriteria berikut. Yang pertama itu menggambarkan gagasan atau konsep dengan objek, situasi atau gambaran sesungguhnya, memuat semua karakteristik yang penting dari suatu gagasan atau konsep yang membuatnya berbeda dari gagasan atau konsep lainnya. Kelima, menyusun tata letak atau layout bahan ajar yang baik memenuhi kriteria sebagai berikut: memudahkan peserta didik membaca teks dengan jelas, mengaitkan uraian dengan ilustrasi yang ditampilkan, menunjukkan adanya pola penataan isi yang jelas, menekankan hal-hal yang penting, mengarahkan pada hal-hal yang penting, memilah bagian-bagian informasi, memudahkan peserta didik untuk menemukan informasi yang diperlukan dengan cepat, menyediakan tempat untuk membuat catatan. Yang terakhir, yang kelima, latihan. Peserta didik akan lebih baik jika peserta didik tidak hanya menerima informasi tetapi juga mendapat kesempatan berlatih. Latihan berfungsi untuk meningkatkan kompetensi belajar dan meningkatnya keyakinan dari peserta didik. Mungkin itu mungkin saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Fajar dari kelompok 5 akan menjelaskan bagian akhir, yaitu bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan dibuat untuk peserta didik akan belajar lebih baik jika bahan ajar juga memuat ringkasan atau mencakup semua hal yang penting dalam buku tersebut. Nah, ada 3 alasan kesimpulan ini dibuat. Yang pertama, peserta didik belajar lebih baik jika semua informasi yang dipelajari dipadukan pada bagian-bagian akhir yang disajikan dalam bentuk yang menonjolkan hal-hal penting. Contohnya di dalam buku itu adalah rangkuman. Nah, rangkuman itu berguna untuk menyatukan semua hal-hal penting dan memetik semua intisarinya. Nah, alasan yang kedua adalah peserta didik dapat menerapkan hal-hal yang peserta didik pelajari dan peserta didik menerapkannya. Dan peserta didik memiliki bahan acuan untuk menerapkannya. Ringkasan bahan hendaknya disusun. Ada 4 hal penting untuk menyusun dalam ringkasan ini. Yang pertama adalah memuat semua informasi penting. Yang kedua, mengungkapkan informasi penting itu dengan cara lain. Yang ketiga, menonjolkan hal-hal penting. Yang keempat, menyajikan contoh-contoh penerapan dalam situasi baru. Baiklah, alasan yang ketiga adalah membuat acuan ingatan. Peserta didik tidak dapat diharapkan untuk mengingat semua informasi yang disajikan. Oleh sebab itu, peserta didik membutuhkan 3 hal untuk membantu mengingat dan menggunakan informasi dalam pekerjaan. Yang pertama adalah acuan sederhana atau kata kunci dalam buku tersebut. Yang kedua adalah latihan akhir. Latihan akhir dalam bentuk ujian untuk yang mengharuskan peserta didik mengingat dan menerapkan hal-hal yang dipelajari sebelumnya, sehingga dibuatlah latihan akhir untuk ujian. Yang ketiga, acuan mengiktisarkan semua informasi. Maksudnya di sini mengiktisarkan semua informasi. Semua informasi dibuat dalam bentuk yang mudah dibaca dan dapat digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan seperti daftar periksa atau checklist, tabel, dokumen, acuan, dan yang sejenis. Nah, semua hal tadi yang saya jelaskan adalah bagian dari kesimpulan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.